Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita bertemu pada mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11 IPS. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai sistem pemerintahan, ekonomi, budaya, dan sosial pada masa Islam di Nusantara. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengaruhnya, yaitu pengaruh kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat di Nusantara atau bukti peninggalannya, bukti pengaruh Islam. Baiklah, langsung saja kita bahas bukti pengaruh Islam. Bukti yang pertama yaitu dalam hal aksara. Nah, dalam bidang aksara ini akulturasi kebudayaan Indonesia dan Islam ini diwujudkan dengan berkembangnya tulisan Arab. Tulisan Arab ini yaitu tulisan Arab Melayu Indonesia yang biasanya disebut dengan istilah Arab Gundul. Arab Gundul ini tidak menggunakan tanda baca seperti pada umumnya ya. Tanda baca itu misalnya A, E, I, O, dan U. Nah, lalu huruf-huruf Arab ini kemudian berkembanglah menjadi sebuah seni yang disebut dengan seni kaligrafi. Nah, seni kaligrafi ini juga masih ada hingga saat ini. Lalu yang kedua yaitu di bidang politik atau bidang pemerintahan. Seperti pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa pada masa Islam ini gelar-gelar raja diganti dengan istilah sultan atau bisa disebut penguasa kerajaan. Nah, konsep dewa atau raja yang dulunya itu disebut raja sebagai titisan dewa ini diganti dengan istilah khalifah. Khalifah ini berarti pimpinan umat. Namun, meski demikian, sistem pemerintahan ini tidak mengalami perubahan secara menyeluruh. Nah, sebutan gelar untuk para pembantu raja ini juga masih menggunakan istilah lama. Misalnya ada istilah patih, panglima, maha menteri, dan lain sebagainya. Lalu begitupun dengan nama-nama raja. Umumnya raja di Jawa ini masih menggunakan nama Jawa, nama dalam budaya Jawa, misalnya ada istilah Sultan Trenggana, Sultan Hadiwijoyo, dan lain sebagainya. Bidang yang ketiga yaitu bidang sosial budaya. Nah, dalam Islam ini tidak ada sistem kasta seperti yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa yang ada sistem kasta itu dalam Hindu Buddha. Lalu ada banyak kosakata Arab yang kemudian dipakai dan diserap ke dalam bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia. Ini misalnya itu pada nama-nama orang, nama-nama hari. Kalau nama-nama orang itu misalnya ada istilah kata nama Ali, Abdullah, Muhammad, Umar, Husain, dan lain-lain. Kalau hari itu ada Isnain yang sekarang kita sebut Senin, lalu Selasa itu dari Sulasa, Rabu dari Rauba'a, dan lain-lain. Lalu ada lagi modifikasi huruf-huruf Arab ke huruf-huruf Jawa. Ini yang kemudian kita kenal dan kita ketahui atau biasanya kita sebut sebagai huruf Hanacaraka ya. Kalian tahu ya huruf itu. Nah, lalu yang tak kalah penting lagi yaitu dalam bidang pendidikan. Ini misalnya pesantren. Melalui pesantren ini Islam dikembangkan dan beradaptasi dengan budaya lokal di sekitarnya. Yang terakhir dalam hal busana yaitu ada berbagai jenis pakaian tertentu ini yang menunjukkan identitas Islam, yang menunjukkan budaya Islam atau identitas Islam. Misalnya sarung, orang Kristen kan nggak mungkin ya ada sarung, baju koko, kopiah, kerudung, khimar, terus ada lagi gamis dan lain-lain. Lalu bidang yang keempat ada bidang seni bangunan. Seni bangunan ini ada masjid, menara, dan makam.
masjid, menara, dan makam. Kalau pada masjid ini, pada atap masjid itu umumnya atapnya tumpang. Tumpang ini bertingkat ya, yang jumlahnya diketahui selalu ganjil. Lalu posisi masjid ini biasanya agak tinggi dari permukaan tanah dan berundak-undak. Ada serambi depan dan samping ya tentunya, terus terdapat kolam atau parit yang biasanya dipakai untuk mencuci kaki, itu biasanya juga di depan dan samping. Kalau pada makam, itu pada makam-makam kuno diletakkan di atas bukit. Nah, umumnya juga terbuat dari batu atau biasanya disebut dengan kijing. Yang kelima yaitu di bidang seni rupa. Di bidang seni rupa ini terdapat beberapa seni, diantaranya ada seni lukis, seni ukir, relief, dan kaligrafi. Namun kaligrafi inilah yang paling menonjol. Nah, seni rupa Islam ini bahkan mengolah kaligrafi ini menjadi sebuah motif hias ya. Sedangkan dalam motif hias dalam Islam ini sangat menghindari penggambaran makhluk hidup secara nyata. Misalnya menggambar kucing itu tidak boleh langsung nyata seperti kucing. Harus melalui proses stilisasi ya, atau proses rekayasa ulang agar menyerupai bentuk yang tadi diinginkan. Lalu bidang yang keenam yaitu bidang kasusastraan. Di bidang ini ada prasasti Islam, hikayat, babat, suluk, dan primbon, serta banyak lagi yang lainnya. Ini tidak usah dibahas, kemarin sudah kita bahas sedikit mengenai hal ini. Lalu kita lanjut lagi ke bidang selanjutnya. Bidang selanjutnya yaitu bidang seni pertunjukan. Bidang seni pertunjukan ini ada beberapa, contohnya diantaranya misalnya debus, saudati, dan wayang. Debus ini merupakan sebuah tarian yang memadukan kekebalan tubuh dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau sholawat Nabi. Lalu kalau saudati itu apa? Saudati ini merupakan tarian yang harus dilakukan dengan 8 orang penari, yang pada saat melakukan itu setiap pemainnya harus menyanyikan lagu atau sholawat Nabi. Dan yang ketiga adalah wayang ya. Wayang ini juga termasuk media penyebaran Islam. Yang kedelapan ada di upacara. Nah, upacara ini juga tampak pada 3 bentuk, yaitu misalnya ada upacara pernikahan, upacara kelahiran, dan upacara kematian. Nah, di Jawa misalnya proses kelahiran ini dimulai dengan upacara mitoni ya. Kalau dari kelahiran itu upacara mitoni atau biasa disebut dengan tingkep ya. Ini biasanya dilakukan ketika kandungan itu menginjak 7 bulan. Nah, akulturasi yang terlihat ini apa? Yaitu pada doa-doa yang dipanjatkan. Doa-doanya itu bernapaskan Islami. Lalu kalau prosesi pernikahan, ini juga ada ya, ada doa-doa yang dipanjatkan dalam bahasa Arab. Lalu ada juga acara siraman, ada selamatannya, dan tentunya ada sesaji-sesajinya. Kalau prosesi kematian ini biasanya jenazah ini dikuburkan. Nah, dikuburkan ini itu diambil dari ada unsur tradisi dari zaman purba dulu. Zaman purba dulu itu mengenal adanya istilah kubur batu ya. Bedanya ini dengan tanah. Lalu ada lagi selamatannya itu dari hari ketiga, hari ke-7, lalu hari ke-40, lalu ada lagi hari ke-100 dan sampai hari ke-1000. Yang ada lagi ya ini upacaranya, yaitu ada upacara larung saji, atau biasanya dalam Jawa itu di tanggal 1 Syuro ya, tepatnya itu ada upacara atau budaya Jawa ya, kalian juga tahu. Lalu yang terakhir
sistem kalender atau pengaruh di sistem kalender. Sistem kalender ini juga merupakan bentuk akulturasi yang awalnya sebelum Islam masuk ini, Indonesia itu sebenarnya sudah mengenal kalender Saka. Nah, kalender Saka ini ada nama-nama pasaran hari seperti Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Lalu setelah agama Islam ini berkembang, Sultan Ageng ini sultan dari Mataram, ini menciptakan kalender Jawa. Kalender Jawa ini tidak berdasarkan hari lagi, tapi berdasarkan bulan. Seperti Muharram ini diganti dengan sebutan Syuro, Ramadan diganti dengan istilah Pasa. Kalau urut-urutannya itu seperti dari Suro dulu ya, Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Oke, itulah materi dari pengaruh kebudayaan Islam di Nusantara yang masih ada hingga saat ini. Nah, selebihnya kalian bisa pelajari lagi di LKS atau buku paket atau buku yang mendukung lainnya. Nah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.